Oke, kita menuju kepada contoh selanjutnya. Nah, ini sangat unik sekali ya teman-teman. Ada sebuah spanduk bertuliskan liberal tolak hukum agama. Kemudian ada PKI tolak hukum agama dan liberal sama dengan PKI. Nah, ini unik sekali. Ini menjadi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan apa yang tertulis pada spanduk ini? Apakah benar bahwa liberal menolak hukum agama? Apakah PKI benar menolak hukum agama? Dan apakah liberal itu sama dengan PKI? Kita coba analisis satu persatu dan tentunya kita kaitkan dengan ladder of inference atau tangga penalaran tadi. Coba kita lihat narasi pertama, liberal menolak hukum agama. Nah, kita perlu menganalisis apakah itu adalah hal yang benar. Nah, kita melihat misalnya ada beberapa tokoh atau ulama yang kemudian dituduh liberal gitu ya, karena mungkin diduga memiliki pemikiran yang mendobrak pemikiran tradisional misalnya ya. Nah, sebenarnya liberal ini kan pemahaman lebih kepada konteks sosial politik gitu ya, yang merujuk pada prinsip-prinsip untuk menjunjung tinggi kebebasan individu, menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu ya, menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan, atau bisa saja merujuk kepada sekularisme atau gagasan supaya ada pemisahan agama dan negara, dalam arti negara itu jangan sampai berpihak pada satu agama saja gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat dari makna ini, liberal itu bukan kemudian tidak otomatis menolak agama, tidak otomatis menolak hukum agama. Bisa jadi liberal itu mengkritik hukum agama bukan karena benci agama, tapi misalnya karena menolak pemaksaan keyakinan dalam ruang publik misalnya, atau menolak diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, atau misalnya dia mengkritik hukum agama untuk memastikan hukum negara itu berlaku adil bagi semua warga apapun agamanya gitu. Misalnya orang liberal ya, misalnya seorang muslim liberal itu ya misalnya tetap melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, haji misalnya, tetapi menolak perda syariah gitu ya, karena khawatir itu mendiskriminasi yang non muslim misalnya. Nah, itu artinya adalah liberal itu tidak secara otomatis menolak hukum agama, tetapi bisa saja mengkritik hukum agama, walaupun sebagian mungkin ada gagasan liberal yang kemudian ketika liberal itu dalam arti adalah untuk memahami teks-teks keagamaan, bisa jadi terlalu memprioritaskan penggunaan akal dibandingkan dalil-dalil gitu ya, dibandingkan dengan dalil-dalil berdasarkan wahyu gitu ya. Nah, tetapi ini berarti juga bukan menolak hukum agama gitu ya, tetapi hanya terlalu bebas dalam menafsirkan gitu ya. Nah, kemudian narasi yang kedua misalnya, apakah PKI itu menolak hukum agama? Di sini ada PKI tolak hukum agama. Nah, apakah PKI itu menolak hukum agama? Nah, kita perlu untuk melihat ini secara mendalam gitu ya. Memang secara historis PKI itu menolak hukum agama dalam konteks tertentu gitu ya. Misalnya sejarah PKI pada era 50-an dan 60-an, yaitu PKI di Indonesia itu PKI ya, karena Indonesia menganut paham rasisme leninisme gitu ya, yang menganggap agama itu sebagai opium masyarakat atau menghambat revolusi kelas. Kemudian juga ada beberapa tindakan atau propaganda mereka itu memang bersifat anti agama, terutama terhadap Islam. Kemudian juga misalnya banyak konflik yang terjadi antara PKI dengan kelompok agama gitu ya, misalnya santri, ulama, dan ormas Islam saat itu, misalnya Masyumi dan NU. Tetapi kita perlu memahami bahwa tidak semua anggota PKI itu anti agama secara personal gitu ya. Ada juga yang tetap mempraktekkan agamanya meski secara partai mereka mendukung sekularisme radikal. Nah,
ini yang terjadi berarti itu mengenai liberal dan ada yang mengenai PKI tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian narasi terakhir liberal sama dengan PKI, apakah kemudian benar? Nah, ini dari ketika kita tadi sudah menganalisis, kita bisa menyimpulkan bahwa sama sekali tidak benar. Liberal itu tidak sama dengan PKI karena keduanya berasal dari ideologi yang sangat berbeda. Ada perbedaan nyata antara liberal dengan komunisme, antara liberalisme dengan komunisme gitu ya. Misalnya dalam aspek akar filosofis gitu ya. Liberalisme itu menjunjung tinggi individualisme, hak asasi dan kebebasan. Sementara akar filosofis dari komunisme itu adalah marxisme dan materialisme historis. Yang kedua adalah sikap terhadap agama. Nah, kalau liberalisme, sikap terhadap agama itu variatif. Bisa jadi mereka sangat taat gitu ya, bisa sampai atau misalnya mereka bisa juga sekuler gitu ya. Sementara kalau komunisme, mereka itu cenderung ateistik dan memang menolak agama. Kemudian yang ketiga, dari pandangan aspek sistem ekonomi misalnya, liberalisme itu menjunjung atau mendukung pasar bebas dan kapitalisme. Sementara komunisme itu anti kapitalis dan mendukung ekonomi kolektif. Kemudian dari aspek pandangan politik misalnya, liberalisme itu lebih sepakat dengan demokrasi, sementara komunisme itu lebih suka otoriter atau menghendaki partai tunggal gitu ya dalam sebuah negara. Sehingga di sini artinya menyamakan liberal dengan PKI itu adalah kesalahan logika atau logical fallacy, false equivalence gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, coba kita melihat dari tangga inferensi. Kalau kita mencoba menganalisis berdasarkan tangga inferensi, di mana sih letak kekeliruannya? Nah, kekeliruan dalam menyimpulkan atau meyakini bahwa liberal sama dengan PKI itu terjadi pada beberapa tahap. Misalnya, yang pertama pada saat menyeleksi data, yang mungkin terlihat hanya bahwa liberal itu mengkritik hukum agama. Di sini langsung dianggap menolak agama, gitu. Jadi kemudian disamakan dengan PKI. Kemudian yang kedua pada tahap pemaknaan. Misalnya kritik liberal, kritik yang disampaikan oleh orang liberal misalnya terhadap negara karena khawatir tidak adil, diskriminatif gitu ya, itu ditafsirkan sebagai permusuhan terhadap Islam misalnya. Padahal bisa jadi itu adalah kritik terhadap cara hukum agama diterapkan, bukan kritik terhadap isi ajaran agama. Kemudian misalnya kekeliruan juga bisa jadi pada saat pembuatan asumsi. Misalnya diasumsikan liberal itu adalah anti-Islam. Nah, kalau anti-Islam berarti kemudian disamakan dengan PKI. Artinya dia menggeneralisasi semua orang liberal itu sebagai ancaman agama gitu ya. Kemudian kesalahan juga bisa terjadi pada pembuatan kesimpulan, yaitu ketika menyimpulkan bahwa liberal itu harus diperangi seperti PKI gitu ya. Kemudian kesalahan juga terjadi pada pembentukan keyakinan dan tindakan atau aksi yang membentuk narasi publik yang salah dan berujung pada stigmatisasi, polarisasi, bahkan kekerasan simbolik atau fisik, yaitu dengan menempelkan spanduk ini dan ingin mempengaruhi masyarakat agar menolak atau melakukan tindakan yang intoleran misalnya terhadap mereka yang liberal atau PKI gitu ya. Nah, dari spanduk ini saja gitu ya, dengan mengaitkan dengan tangga penyimpulan, kita bisa melihat bahwa liberal itu tadi ya tidak otomatis menolak hukum agama. Bisa jadi mereka juga religius, memperjuangkan kebebasan beragama tapi melakukan kritik gitu ya terhadap penerapan hukum agama. Kemudian kalau PKI secara ideologis itu menolak peran agama dalam negara dan politik gitu. Artinya liberal dan PKI ini berbeda secara fundamental gitu. Nah, kesalahan pemahaman muncul karena proses berpikir yang melewati tahap-tahap penalaran atau inferensi tadi secara tidak kritis dan bias gitu ya, sehingga kemudian muncul kesimpulan atau keyakinan yang salah bahwa liberal sama dengan PKI. Kemudian contoh lainnya adalah pada ini ya, sebuah narasi di media sosial bahwa
ada orang barat itu sengaja membuat kendaraan bermotor gitu ya, itu sebenarnya adalah konspirasi mereka untuk membunuh umat Islam gitu. Nalarnya adalah mereka adalah orang yang menciptakan kendaraan bermotor, sementara orang Islam itu kemudian juga banyak yang memakai kendaraan bermotor. Nah, di Indonesia misalnya ini dituliskan dalam narasinya, Kerobox Center melaporkan bahwa dalam sehari di Indonesia terdapat sedikitnya 5 korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kemudian diartikan bahwa ketika orang Islam mati karena naik kendaraan bermotor, berarti itu adalah upaya orang barat yang notabene-nya adalah kebanyakan non muslim gitu ya. Nah, itu adalah konspirasi mereka untuk mengurangi populasi muslim di dunia. Nah, ini coba teman-teman analisis, apakah teman-teman setuju dengan narasi ini? Apakah logika berpikirnya itu betul atau tidak gitu ya? Kaitkan coba dengan tangga penyimpulan gitu ya. Nah, artinya di sini juga ada misalnya saya rasa kesalahan sejak seleksi data. Misalnya yang terseleksi adalah yang mengalami kecelakaan lalu lintas hanya yang muslim, sementara kenyataan bahwa non muslim juga mengalami kecelakaan lalu lintas ini tidak teringat, tidak terseleksi datanya dalam otak, sehingga akhirnya membawa kepada kesimpulan yang betul-betul sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi gitu ya. Belum lagi kemudian ada narasi bahwa kendaraan dengan menggunakan kendaraan itu bentuk berlebih-lebihan dalam mobilitas yang tidak sesuai dengan anjuran Nabi gitu ya. Yang anjuran Nabi itu supaya kita tidak berlebih-lebihan. Apakah artinya ketika kita berkendara itu berarti kita melakukan berlebih-lebihan sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah gitu ya. Nah, logika berpikirnya ini kemudian bagaimana gitu ya kalau dikaitkan dengan tangga inferensi ini contoh lain gitu yang lebih mudah untuk memahami bahwa bagaimana cara kita menyeleksi data itu sangat berpengaruh terhadap keyakinan kita gitu ya. Gitu. Kemudian contoh lainnya adalah ada spanduk yang ditempelkan di Desa Tumaluntung di Sulawesi Utara. Coba teman-teman analisis ini menggunakan tangga penyimpulan tadi. Ingat bahwa keyakinan itu harus dipertanyakan terlebih dahulu apakah keyakinannya itu berdasarkan fakta atau asumsi. Oleh karena itu lebih mudah bagi kita misalkan untuk membedakan mana sih fakta dan mana sih asumsi pada narasi di spanduk ini. Coba kita melihat pada nomor 1, penduduk di sekitar lokasi musala atau masjid 95% non muslim. Nah, apakah itu fakta atau asumsi gitu kan? Oke, kalau itu berdasarkan statistik yang benar, berarti itu adalah fakta gitu ya. Fakta yang terjadi pada Desa Tumaluntung. Oke, berarti poin pertama pada tindakan atau aksi ini didasarkan kepada fakta. Kemudian kita masuk nomor 2. Kami tidak mau terganggu kenyamanan hidup kami akibat kebisingan toa. Nah, kita perlu mempertanyakan ini, apakah itu adalah fakta atau asumsi? Tadi ya, kita coba melihat bahwa yang namanya fakta tadi itu adalah benar-benar terlihat gitu ya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dan tidak ada unsur emosi di situ. Sementara dalam narasi ini sudah ada unsur emosi di situ gitu ya. Dan kemudian itu belum terjadi gitu ya. Artinya nomor 2 ini hanya asumsi saja. Asumsi ini kenapa bisa muncul? Karena bisa jadi mereka mengetahui, memori mereka merekam bahwa di tempat lain gitu ya ada masjid atau musola dengan toa yang agak bising atau berisik gitu ya, atau bunyi terus gitu ya, sehingga ketika mereka melewati daerah tersebut mereka agak terganggu kenyamanannya gitu. Tapi kan fakta itu terjadi di daerah lain, belum terjadi di daerah Tumaluntung tersebut. Jadi itu di daerah Tumaluntung bukanlah sebuah fakta, tetapi hanya merupakan asumsi. Ada kekhawatiran yang muncul di situ, ketakutan yang muncul di situ, takut terganggu, khawatir terganggu gitu ya. Maka itu merupakan sebuah asumsi. Kita masuk ke nomor 3. Kami tidak mau hidup kami terancam pidana penistaan agama karena protes atau komplain terhadap kebisingan toa gitu ya. Nah, ini apakah fakta atau asumsi? Coba teman-teman analisis gitu ya. Hampir sama dengan caranya tadi, kita lihat di situ apakah kemudian terlihat misalnya fakta bahwa ada pidana penistaan agama, protes, komplain, bising toa gitu ya. Kemudian apakah di sini ada unsur emosi atau tidak gitu ya.
Nah, yang jelas bahwa ini belum terjadi di Desa Tumaluntung gitu. Berarti itu bukan fakta gitu ya. Itu adalah asumsi. Nah, memang betul pernah terjadi pidana penistaan agama gara-gara seseorang umat Kristen atau Katolik kalau tidak salah itu protes atau komplain terhadap kebisingan tua di Facebook. Kemudian ada umat Islam yang keberatan kemudian menggugat secara pidana gitu. Tapi itu kan terjadi di tempat lain, tidak terjadi belum tentu terjadi di Desa Tumaluntung. Karena apa? Masjid dan musolanya saja itu belum ada gitu loh. Bagaimana ada kebisingan toa dan bagaimana kemudian ada ancaman pidana penistaan agama, itu belum terjadi gitu. Jadi itu masih asumsi, bukan merupakan fakta. Nah, tetapi gara-gara asumsi itu akhirnya membentuk keyakinan bahwa masyarakat Temaluntung ini harus menolak keberadaan masjid atau musola di sana karena kekhawatiran tadi. Ada voice of fear, ada suara-suara ketakutan dalam diri mereka yang muncul sehingga itu menjadi bias dalam mereka melihat sebuah fakta, sehingga keyakinan mereka itu ternyata lebih banyak yang berdasarkan asumsi dibandingkan berdasarkan dengan fakta. Nah, ini teman-teman contoh peristiwa keagamaan yang bisa kita analisis menggunakan ladder of inference ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak sampai meyakini sesuatu yang ternyata hanya asumsi kita sendiri? Ya, caranya tadi sebagaimana saya katakan, salah satunya adalah dengan melakukan konfirmasi atau melakukan dialog. Misalnya masyarakat ini karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi, kemudian bisa konfirmasi kepada panitia yang akan mendirikan musola atau masjid. Misalnya nanti tawanya bagaimana, kemudian misalnya melakukan kesepakatan supaya tidak mengganggu, supaya tidak bising, maka tawanya bagaimana, muadzinnya itu yang bagus misalnya, kemudian yang diperbolehkan untuk suara luar masjid itu untuk apa saja, kemudian selain itu harus suara dalam supaya tidak mengganggu dan lain sebagainya. Kemudian artinya melakukan komunikasi supaya kekhawatiran itu tidak terjadi. Nah, artinya tadi bahwa tangga inferensi itu bisa kita intervensi ya, supaya kita tidak menjadikan asumsi kita sebagai sebuah keyakinan. Kita perlu mengkonfirmasi itu kepada pihak terkait. Apakah yang saya khawatirkan ini akan terjadi atau tidak? Apa yang saya yakini ini apakah hanya pikiran saya saja atau ternyata memang fakta yang terjadi gitu. Dan untuk menghindari hal tersebut maka ya kita tadi bisa melakukan dialog dan lain sebagainya.